Tingkat kematangan buah kopi ditandai dengan berubahnya warna pada kulit buah kopi karena berubahnya senyawa klorofil menjadi karoten. Buah kopi berwarna hijau yang berarti masih mentah, memiliki cita rasa keasaman dan kepahitan yang sangat tinggi. Buah kopi berwarna kuning kemerahan yang berarti setengah matang, memiliki cita rasa keasaman dan kepahitan sedang. Buah kopi telah matang secara optimal disertai perubahan warna merah secara merata dengan cita rasa yang pas. Buah kopi kelewat matang disertai perubahan warna merah kehitaman dengan cita rasa yang mulai menurun. Anatomi buah kopi. Lapisan terluar buah kopi seperti pada gambar, yaitu lapisan exocarp atau skin, terpapar oleh kondisi eksternal seperti sinar matahari, air hujan, atau sesuatu perawatan yang dilakukan oleh para petani. Lapisan kedua, yaitu ada mesocarp atau pulp. Daging buah ini akan ikut tertuang dan terkupas pada saat proses pengupasan atau pulping. Lapisan yang ketiga, ada endocarp atau parsemen, memiliki lapisan lendir yang akan memberikan rasa manis pada buah kopi. Lapisan yang keempat, ada perisperm atau silver skin. Lapisan terkeras ini akan melindungi buah kopi, terutama biji kopi dari paparan panas sinar matahari. Lapisan yang kelima, yang paling penting dan merupakan lapisan inti, ada endosperm atau pin, merupakan biji kopi yang siap untuk diolah pada proses berikutnya. Saat kita menikmati dan meminum seduhan kopi, pasti akan menemukan cita rasa dan aroma. Bahkan bisa ditemukan lebih dari satu cita rasa dan satu aroma. Berbagai karakteristik cita rasa dan aroma tersebut dapat diuji dengan kertas lingkaran yang bernama Flavorware. Senyawa kimia dalam kopi terbagi menjadi dua, yaitu senyawa volatil atau senyawa yang mudah menguap akan menimbulkan berbagai macam pada kopi. Antara lain, ada senyawa hidrokarbon, senyawa aldehid, senyawa alkohol, senyawa asam karboksilat, senyawa ester. Senyawa ini yang akan memberikan bau harum pada kopi. Ada senyawa furan, senyawa pirazin yang merupakan senyawa terbanyak dibandingkan dengan jumlah senyawa lain yang terdapat dalam kopi. Golongan selanjutnya ada senyawa non-volatil atau senyawa yang tidak mudah menguap. Senyawa ini akan menimbulkan cita rasa pada kopi, sehingga kita dapat menikmati berbagai cita rasa pada saat meminum seduhan kopi. Senyawa non-volatil terbagi menjadi kafein, yang akan menimbulkan rasa pahit, senyawa trigonelin, yang mengandung vitamin B1, senyawa asam klorogenat yang akan memberikan rasa asam sedikit pahit dan bermanfaat bagi tubuh karena mengandung antioksidan, senyawa karbohidrat yang akan memberikan rasa manis karena mengandung pektin, sukrosa. Terdapat minyak yang masuk ke dalam golongan lipid sederhana akan memberikan rasa kekentalan pada kopi. Terdapat juga protein yang akan memberikan rasa gurih pada saat kita meminum seduhan kopi. Pada umumnya, rasa yang ada pada kopi antara lain bitterness atau rasa pahit, body atau rasa kekentalan, acidity atau rasa asam, dan sweetness atau rasa manis. Senyawa kimia yang menciptakan rasa pahit yaitu kafein, asam klorogenat, dan trigonelin. Sedangkan rasa kekentalan pada kopi disebabkan oleh lipid dalam bentuk minyak dan protein. Kemudian, rasa masam pada kopi disebabkan oleh senyawa asam fenolat dan asam klorogenat pula. Kemudian, rasa manis atau sweetness pada kopi disebabkan oleh senyawa fruktosa, senyawa sukrosa, dan lapisan pektin. Aroma yang ditimbulkan pada kopi disebabkan oleh senyawa fenol, akan memberikan aroma seperti rumput yang baru saja dipotong. Senyawa furan menimbulkan aroma karamel, senyawa pirol menimbulkan aroma jamur atau ragi, dan senyawa pirazina menimbulkan aroma sesuatu yang baru saja dipanggang, aroma kacang tanah, dan aroma tanah. Proses fermentasi pada pengolahan buah kopi tidak sembarang dilakukan. Apabila pengupasan atau pulping menggunakan alat bernama fish pulper, maka fermentasi harus dilakukan karena alat ini tidak bisa menghilangkan lendir pada buah kopi. Sedangkan jika menggunakan alat bernama raw pulper, maka fermentasi tidak perlu dilakukan karena alat ini mampu menghilangkan kulit, daging buah, serta lendir pada buah kopi. Reaksi kimia dalam fermentasi kopi ada fermentasi alkohol, fermentasi asam asetat, dan esterifikasi. Untuk yang pertama, reaksi fermentasi alkohol terdapat pada fermentasi kering dan fermentasi basah. Reaksi fermentasi alkohol memanfaatkan substrat berupa senyawa pektin yang berupa glukosa pada buah
Kopi dengan dibantu Saccharomyces cerevisiae untuk melangsungkan fermentasi alkohol sehingga dihasilkan etanol, karbon dioksida, dan air. Kemudian dilanjutkan oleh reaksi fermentasi asam asetat pada penjemuran buah kopi, terdiri dari 3 proses, oksidasi, hidrasi, dan oksidasi kembali. Proses oksidasi memanfaatkan etanol yang dibantu oleh bakteri Acetobacter aceti untuk menghasilkan asetaldehid dan air. Asetaldehid tersebut akan dihidrasi untuk menghasilkan air asetaldehid. Air asetaldehid tersebut akan dioksidasi kembali untuk menghasilkan asam asetat dan air. Asam asetat itulah yang akan menimbulkan rasa cuka pada olahan kopi. Reaksi kimia ketiga yang terjadi yaitu reaksi esterifikasi dengan memanfaatkan etanol dari fermentasi alkohol dan asam asetat dari fermentasi asam asetat untuk menghasilkan etil asetat yang akan menimbulkan bau harum pada olahan kopi, terutama pada kopi wine. Pembuatan kopi wine dengan teknik modern memanfaatkan metode karbonik maserasi yang diambil dari olahan kopi natural, basah, ataupun honey. Buah kopi tersebut berasal dari panen tanaman buah kopi yang kemudian disortir, dicuci, dan dimasukkan ke dalam sebuah tangki berbahan stainless steel yang akan dimasukkan dengan gas karbon dioksida. Akan disesuaikan dengan suhu sebesar 23, 24, sampai dengan 25 derajat Celcius. Dalam tangki akan terjadi pemecahan senyawa gula melalui proses fermentasi alkohol dan fermentasi asam asetat. Fermentasi dalam tangki akan berlangsung selama 2 sampai dengan 3 hari. Jika ingin dihasilkan kopi wine yang memiliki cita rasa keasaman kompleks, dilakukan fermentasi pada suhu rendah, yaitu 4 sampai dengan 8 derajat Celcius. Apabila ingin dihasilkan kopi wine dengan rasa yang lebih manis, bisa dilakukan pada suhu tinggi, yaitu 18 sampai dengan 20 derajat Celcius. Gas karbon dioksida yang diinjeksikan ke dalam tangki bertujuan untuk menggantikan oksigen sehingga bakteri yang tidak diperlukan tidak dapat tumbuh dalam tangki fermentasi tersebut.